Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil laporan tugas RKS 212 Manajemen Risiko Keamanan Cyber. Risk Management Implementation Based on Company Description, Edutis University. Dengan dosen pengampu Pak Ahmad Hamid Tohari, SST, MT. Anggota kelompok ada 4, yaitu yang pertama, Ricky Nugraha sebagai Risk Identification, yang kedua, Adeline Mesadia sebagai Risk Assessment, yang ketiga, Devi Nurmalasari sebagai Risk Control, yang keempat, saya sendiri Apri Masanda Manalus sebagai Dokumentasi dan Presentasi. Latar belakang, Risk Management Framework atau yang disingkat RMF adalah suatu proses yang terdiri dari tahapan-tahapan yang bisa dilakukan secara sistematis dan berurutan, dapat membantu peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan memfasilitasi peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Edutis University adalah universitas besar yang menawarkan berbagai program studi di bidang teknologi, sains, dan humaniora. Universitas ini memiliki ribuan mahasiswa dan staf yang menggunakan berbagai sistem informasi untuk administrasi, pembelajaran online, dan penelitian. Next. Risk identification. Adapun aset yang ada pada aset informasi. Yang pertama ialah data mahasiswa seperti informasi pribadi, akademik, dan keuangan. Yang kedua adalah data staff, yaitu informasi pribadi, pekerjaan, dan gaji. Yang ketiga ialah data penelitian, hasil penelitian dan data eksperimen. Yang keempat, konten pembelajaran berupa materi kuliah, ujian, dan tugas. Yang kelima ialah data administrasi berupa data pendaftaran, jadwal kuliah, data keuangan universitas. Oke, selanjutnya ada perangkat dan infrastruktur seperti server untuk penyimpanan data dan aplikasi, sistem manajemen mahasiswa, learning management system, jaringan kampus, komputer, dan perangkat pengguna, perangkat keamanan jaringan. Next. Potensi ancaman. Yang pertama ialah ransomware, yaitu operasional universitas terganggu dan data penting terenkripsi. Yang kedua adalah kebocoran data, informasi pribadi bocor, kerugian reputasi, dan potensi tindakan hukum. Yang ketiga ialah serangan DDoS, yaitu layanan online terganggu dan pembelajaran terhambat. Yang keempat ialah serangan insider, yaitu data dicuri atau diubah, kerugian operasional dan reputasi. Yang kelima ialah kerentanan jaringan, yaitu akses tidak sah ke sistem informasi, data bisa dicuri atau dirusak. Next. Risk Assessment identifikasi vulnerabilities dan levelnya. Yang pertama, ada ransomware. Ransomware merupakan serangan cyber yang mengenkripsi data dan meminta tebusan untuk mendapatkan kembali akses dengan level sangat tinggi dan likelihood 0,9. Yang kedua, kebocoran data. Kebocoran data mencakup insiden di mana data sensitif perusahaan dapat bocor ke pihak yang tidak berwenang, seperti hasil dari serangan cyber atau kebocoran internal, dengan level tinggi dan likelihood 0,8. Yang ketiga, ada serangan DDoS. Serangan DDoS bertujuan untuk mengganggu ketersediaan layanan dengan membanjiri sistem dengan lalu lintas internet yang tidak perlu, dengan level sedang dan likelihood 0,7. Yang keempat, ada serangan cyber. Serangan cyber ini mencakup berbagai jenis serangan seperti phishing, malware, atau serangan terhadap infrastruktur teknologi informasi dengan level sedang dan likelihood 0,5. Dan yang terakhir, ada kerentanan jaringan. Kerentanan jaringan dapat dieksploitasi untuk mendapatkan akses yang tidak sah atau untuk melakukan serangan lain terhadap sistem dengan level sedang dan likelihood 0,6. Next. Pembuatan risk matrix. Dengan rumus, nilai resiko sama dengan dampak dikali kemungkinan. Dari hasil rumus tersebut, terdapat ransomware dengan nilai resiko 81, kebocoran data dengan nilai resiko 64, serangan DDoS dengan nilai resiko 49, serangan cyber dengan nilai resiko 25, dan yang terakhir, kerentanan jaringan dengan nilai resiko 64. Dari hasil pembuatan risk matrix terdapat ransomware dengan nilai resiko 81, yaitu sangat tinggi. Next. Selanjutnya, yaitu pertama ada ransomware. A. Melakukan backup data secara teratur dan menyimpannya di lokasi yang aman. B. Memperbarui perangkat lunak dan sistem keamanan secara berkala. C. Mengedukasi pengguna tentang tanda-tanda dan tindakan pencegahan ransomware. Yang kedua ada kebocoran data.
A. Menerapkan enkripsi pada data sensitif. B. Menguatkan kontrol akses dan autentikasi pengguna. C. Memantau aktivitas pengguna untuk mendeteksi pelanggaran. Yang ketiga ada serangan DDoS. A. Menggunakan solusi proteksi DDoS yang andal. B. Menyiapkan rencana untuk mengurangi dampak gangguan layanan. C. Rutin memperbarui konfigurasi jaringan untuk mengurangi risiko serangan. Next. Yang keempat ada serangan insider. A. Memperketat kontrol akses ke data sensitif. B. Melakukan pelatihan keamanan rutin untuk meningkatkan kesadaran pengguna. C. Mengimplementasikan pemantauan aktivitas pengguna untuk mendeteksi perilaku yang mencurigakan. Yang terakhir ada kerentanan jaringan. A. Menerapkan pembaruan perangkat lunak secara teratur untuk mengatasi kerentanan yang diketahui. B. Memasang firewall untuk melindungi infrastruktur jaringan. C. Menguji keamanan jaringan secara berkala. Next. Ransomware. Ransomware adalah jenis virus atau malware berbahaya yang digunakan untuk mengenkripsi data pengguna pada suatu perangkat komputer atau jaringan. Serangan ransomware dapat mempengaruhi aktivitas individu dan operasional bisnis, seperti mengganggu sistem operasi dan layanan bisnis. Ransomware awal ini mengunci akses ke sistem dengan mengenkripsi file dan meminta tebusan dalam bentuk cek yang harus dikirim ke kotak surat tertentu. Ransomware biasanya menyebar melalui metode seperti lampiran email yang berbahaya, tautan yang meragukan, atau situs web yang terinfeksi. Next. Langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai pengguna untuk menghindari ransomware. Yang pertama, meningkatkan kesadaran keamanan. Yang kedua, memperbaharui perangkat dan perangkat lunak. Yang ketiga, memasang perangkat lunak keamanan yang kuat. Yang keempat, membuat cadangan data yang teratur. Yang kelima, hati-hati saat mengunduh dan menginstal aplikasi. Yang keenam, menggunakan kata sandi yang kuat. Yang ketujuh, melakukan pemindaian berkala. Next. Kesimpulan dari laporan ini adalah membahas implementasi manajemen risiko keamanan cyber di EduTech University yang mencakup identifikasi aset informasi, klasifikasi dan prioritasi aset, serta identifikasi ancaman dan kerentanan. Risiko utama yang dihadapi universitas ini adalah ransomware, kebocoran data, serangan DDoS, serangan insider, dan kerentanan jaringan. Berdasarkan analisis risiko, ransomware dan kebocoran data merupakan ancaman yang paling kritis. Setelah melakukan evaluasi risiko secara menyeluruh, menghasilkan matriks risiko, dan mengembangkan kontrol risiko yang sesuai dengan mitigasi. Langkah-langkah mitigasi mencakup pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman yang telah diidentifikasi. Rencana mitigasi untuk ransomware misalnya melibatkan backup data secara teratur, pembaruan perangkat lunak, dan edukasi pengguna. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam.